Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Manarul Hidayat Al-Mujahid, guru SMA Negeri 1 Majalaya. Pada kondisi pandemi saat ini, adik-adik tetap semangat dalam belajar online dan tetap jaga kondisi kesehatan adik-adik dan keluarga. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai mata pelajaran PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan untuk kelas 10 SMA. Materi yang akan disampaikan yaitu karakteristik kewirausahaan. Ya, pengertian dari kewirausahaan. Wirausaha berasal dari dua suku kata, yaitu wira dan usaha. Wira yaitu pejuang, pahlawan, manusia yang unggul dan menjadi teladan. Kemudian usaha yaitu perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang pandai atau berbakat, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Pelaku wirausaha dikatakan disebut wirausahawan atau entrepreneur. Ya, menjadi seorang wirausahawan itu dia berjiwa memiliki kepemimpinan, ya, dan juga dia memiliki inovator, ya, memiliki inovasi-inovasi dalam perubahan-perubahannya. Kemudian sifat-sifat seorang wirausahawan. Yang pertama, dia memiliki percaya diri. Merupakan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Ya. Karena percaya diri dapat mempengaruhi gagasan, kreativitas, ketekunan, keberanian, dan semangat. Kemudian berorientasi tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Lalu berani mengambil risiko. Inovasi tidak akan muncul jika kita melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain dan tidak berani melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Menjadi seorang wirausahawan lebih menyukai hal yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan. Dan sifat menjadi seorang wirausahawan yaitu dia harus mempunyai karakteristik kepemimpinan. Sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam berwirausaha diantaranya dia berjiwa integritas, kemudian menjadi teladan, memiliki kecakapan atau berkomunikasi dengan sangat baik, rendah hati, dan dia siap menerima kritik dan saran. Keorisinalitas atau keaslian. Keaslian ide, gagasan, pemikiran, dan keputusan dapat diperoleh dengan keluasan wawasan dan kemampuan berpikir kreatif, serta melihat peluang yang ada. Orisinalitas muncul dari kemampuan untuk selalu menuangkan imajinasi pekerjaannya, keinginan tampil berbeda, atau selalu memanfaatkan perbedaan. Kemudian menjadi seorang wirausahawan itu dia memiliki sifat visioner. Artinya apa? Bahwa masa depan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini. Menjadi seorang yang berjiwa entrepreneurship
harus melihat dengan kebutuhan dan perkembangan pada zamannya. Ya, itulah mengenai sifat-sifat dari seseorang yang berjiwa atau yang wirausahawan yang entrepreneurship. Kemudian kita juga perlu untuk menjadi seorang wirausahawan itu kita juga harus memperhatikan ya, melihat dari faktor keberhasilan dan ancaman atau faktor kegagalannya. Ya. Faktor penyebab ya, karena kita pun juga harus belajar ya, untuk menjadi seorang wirausahawan itu harus belajar dari kegagalan, dan juga untuk mencapai keberhasilan itu kita harus banyak fase-fase atau proses yang harus kita lalui. Ya, untuk menjadi seorang wirausahawan yang berhasil atau yang sukses, yaitu dia memiliki sifat seorang wirausahawan yang tadi telah disebutkan. Dia memiliki integritas, kemudian dia visioner, ya, kemudian juga rendah hati dan siap untuk menerima kritik atau saran, dan juga melihat peluang yang dia hadapi. Berikutnya, mampu melayani atau memiliki pelayanan terhadap konsumen yang baik. Ya, pelayanan itu sangat penting karena dengan pelayanan yang baik itu maka dapat membantu, dapat meningkatkan atau konsumen menjadi bahagia ya, atas layanan dari seorang wirausahawan tersebut. Kemudian mampu mengetahui target pasar saat ini. Ya. Kemudian mampu memanfaatkan informasi dan jaringan hubungan yang kuat, serta memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Nah, untuk saat ini, ya, pandemi saat ini kita lihat ya banyak permunculan entrepreneurship. Ya, salah satunya banyak toko-toko online yang mulai ramai, yang bahkan lebih ramai daripada biasanya karena pasar-pasar banyak yang ditutup. Nah, inilah peluang yang harus dimiliki oleh seseorang yang berjiwa wirausahawan. Dia harus melihat, memanfaatkan informasi, mengetahui pasar atau kondisi saat ini, dan dia juga mampu berinovasi dan memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Kemudian kita juga harus memperhatikan ya agar mengenai menjadi seorang wirausahawan itu harus memperhatikan agar jangan sampai gagal. Yang pertama, tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam mengelola usaha. Kemudian kurangnya pengalaman yang dimiliki. Nah, pengalaman itu penting karena pada dasarnya bahwa dengan pengalaman itu adalah guru kita yang sangat berharga. Kemudian lokasi yang kurang memadai. Ya, artinya dalam kita untuk berwirausaha ya menjadi seorang entrepreneur harus melihat dari lokasi yang strategis gitu, agar mudah dijangkau oleh konsumen. Kemudian kurangnya perencanaan ya, serta tidak mampu melihat serta memanfaatkan peluang yang ada. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa dalam kondisi pandemi saat ini ya banyak wirausahawan atau entrepreneur yang berhasil ya, meskipun pada umumnya banyak yang terpuruk, tapi mereka melihat peluang ya. Dalam kondisi pandemi saat ini tentunya bisnis-bisnis atau toko-toko online yang memang mulai ramai karena seiring dengan pasar-pasar yang ditutup karena faktor pandemi. Ya, itulah faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan untuk menjadi seorang wirausahawan. Kemudian kita pun juga harus belajar kepada tokoh-tokoh dunia yang telah sukses. Ya, kita lihat siapa saja. Yang pertama adalah Bill Gates. Ya, kita tahu bahwa ini adalah orang yang sangat fenomenal, sangat terkenal. Seluruh orang dunia pun juga mayoritas tahu dengan kesuksesannya ya, karena sosok Bill Gates ini
ya sebelumnya dia sukses dengan Microsoft, bahkan dia pun pernah mengawali dari proses kegagalan. Bill Gates berasal dari keluarga kelas menengah ini mencoba memulai bisnisnya dengan bekerja sama dengan Paul Gilbert dan Paul Allen. Ya, kemudian perusahaan pertamanya ini dibentuk cukup berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan pendapatan. Namun, ketika mereka mencoba mempresentasikan mesin pemproses data itu kepada Seattle Country, mesin tersebut mengalami kerusakan. Dari sini Bill Gates tidak pernah menyerah dan akhirnya kini bersama-sama partnernya tersebut telah berhasil menciptakan Microsoft yang manfaatnya pun dirasa oleh hampir semua orang. Ya. Kemudian siapa lagi? Kolonel Sanders. Ada yang tahu siapa Kolonel Sanders ini? Ya, wajahnya mungkin kita sangat mudah mengingatnya karena beliau adalah sosok ya yang kita lihat di berbagai macam restoran ayam goreng yang sangat renyah ini disukai oleh banyak orang. Kolonel Sanders ini kita tahu bahwa dia adalah pendiri KFC yang pernah merasakan sakitnya dalam kegagalan menjadi seorang wirausahawan. Sebelum dia berjualan ayam goreng, Sanders ini pernah menjadi pemadam kebakaran, ya tukang tambal ban, sales asuransi dan juga koki. Ya, bahkan ia baru menemukan resep rahasia ayam goreng yang nikmat di usianya yang sudah berjalan setengah abad. 10 tahun kemudian ia memulai usahanya sendiri dengan membuka restoran franchise yang menjual ayam goreng. Restoran yang terletak di Salt Lake City itu kemudian mengalami kenaikan penjualan hingga 3 kali lipat. Ya, ini kita belajar dari Kolonel Sanders ini bahwa usia itu tidak mempengaruhi dari untuk menjadi seorang wirausahawan. Ya, karena usia itu bukan menjadi halangan atau rintangan yang berarti. Karena kalau kita mau sudah terjatuh, sudah gagal, tapi kita berusaha untuk bangkit, maka mungkin kita bisa seperti Kolonel Sanders. Next, ya berikutnya adalah Walt Disney. Kita tahu bahwa ya beliau adalah pendiri dari Disneyland. Ya, semua orang pasti ingin berjalan-jalan ke sana. Namun tahukah bahwa sang pendirinya ini, Walt Disney, pernah merasakan kegagalan sebelum sukses. Disney pertama-tama membuka usaha studio animasi yang berujung kebangkrutan. Ya, banyak yang diciptakan, walaupun kartun yang diciptakan perusahaan O'Grane ini menarik banyak perhatian orang. Namun dengan biaya pekerja yang sangat tinggi, kemudian ia mengalami kebangkrutan. Setelah itu Disney pindah ke California untuk memulai bisnis barunya. Semua orang yang pernah merasakan kebangkrutan pasti tahu sulitnya memulai kembali dan percaya akan sebuah kesuksesan. Seperti halnya Disney, ia kemudian mencoba bangkit dan mendirikan Walt Disney Company dengan belajar untuk tidak mengulang kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kini kita bisa saksikan sendiri Walt Disney sangat produktif. Hampir seluruh dunia, seluruh negara itu memiliki wahana ini, ya bahkan tidak hanya wahana Disneyland saja, sangat produktif juga dalam memproduksi kartun, film animasi, dan ya kita kenal bahwa taman bermainnya pun memang sangat menyenangkan. Ya, itu adalah gambaran mengenai tokoh dunia yang sangat sukses. Ya, mereka merasakan banyak kegagalan, tapi mereka mau mencoba. Dari mulai kegagalan itu, dia mau untuk mencoba sehingga untuk mendapatkan dari hasil kerja keras mereka itu sendiri. Ya, berikutnya adalah refleksi. Ya, untuk adik-adik, ini adalah refleksi dari karakteristik kewirausahaan. Silakan adik-adik mengamati lingkungan di sekitar adik-adik. Carilah tokoh yang ada di sekitar rumah, ya, yang berhasil atau yang sedang dalam
mencoba dalam berwirausaha. Pelajari kisah suksesnya atau pelajari kisah perjuangannya, lalu tuliskan dalam buku catatan adik-adik. Kemudian fotokan hasil catatannya, dikirimkan melalui WA Japri ke guru PKWU, atau dapat kirim melalui email manarul.hidayat22@gmail.com. Ya, untuk mengakhiri pada pertemuan hari ini ada kata-kata motivasi. Ya, hanya mereka yang berani gagal dapat meraih keberhasilan. Dari Robert F. Kennedy. Demikian pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan ditunggu hasil dari refleksinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.